Jadi di situ ya Jepun melihat bahwa Pontianak sudah sedemikian pesatnya berkembang karena satu, ada pelabuhan ya, walaupun bukan pelabuhan besar seperti sekarang ini. Yang kedua, sudah berdiri perkampungan-perkampungan di sekitar wilayah kediaman sultan atau yang kita sebut sebagai kota sultan. Nah, itu yang menjadi cikal bakal kemudian muncul dan berkembangnya perkampungan dan kawasan-kawasan lainnya di sekitar kota Pontianak yang memiliki nilai historis. Saya sih taunya udah lama dari cerita-cerita orang dulu kan, cuman saya makamnya atau pahlawannya, mayornya ini saya yang belum tahu, cuman ceritanya dulu kan awal kata dari Parit Mayor itu katanya ada pahlawan mayor gitu, dia berjuang untuk sini, terus tinggalnya dekat Parit gitu aja sih. Kota Pontianak yang dibelah oleh sungai terpanjang di Indonesia, yakni Sungai Kapuas, saat ini memiliki 6 kecamatan dan 29 kelurahan. Dengan luas wilayah mencapai 107,82 km persegi dan kultur penduduk yang heterogen, kota Katulistiwa ini pun banyak memiliki nama-nama tempat atau kawasan yang dinamai berdasarkan nilai-nilai historis sejarah zaman lampau. Jadi orang yang pertama mencatat ya tentang Pontianak ini salah satunya adalah Jepun, ya, salah satu orang Inggris yang memang datang ke Pontianak pada masa pemerintahan Sultan Syarif Abdurrahman Al-Qadri. Sebagai sebuah kota yang telah berumur lebih dari 2,5 abad ini, menurut banyak sejarawan, Pontianak telah melewati rangkaian periodisasi sejarah yang amat panjang. Dari mulai masa Kesultanan, era kolonial Belanda, masa pendudukan Jepang, masa kemerdekaan hingga sekarang ini. Dari masa ke masa, catatan sejarah menuliskan bahwa banyak sekali kawasan di Pontianak yang menyimpan cerita-cerita bukan sekedar dongeng, tapi fakta sejarah tak terbantahkan. Baik dengan bukti-bukti yang ada, disertai pula dengan hasil sejumlah penelitian para ahli sejarah, sehingga bisa dipetik hikmahnya menjadi bahan pembelajaran mencapai kehidupan sosial yang lebih baik. Memang kalau kita membedakan antara sejarah dengan dongeng itu sangat berbeda jauh ya. Sejarah itu kumpulan fakta yang sudah dilakukan serangkaian kritik dan juga kemudian bisa bisa kita sampaikan ke orang lain tanpa adanya cerita-cerita dongeng ataupun legenda dan sebagainya. Sedangkan memang di kota Pontianak sendiri ya kawasan ataupun wilayah yang memang memiliki nilai historis salah satunya adalah perkampungan ya. Dari Batu Layang contohnya. Nah, Batu Layang ini ya kita kenalkan dengan sebagai sebuah daerah yang punya legenda yang berhubungan dengan batu yang melayang seperti itu. Tapi ketika kita telusuri dokumen-dokumen di masa lalu ya, contohnya dokumen yang dimiliki oleh Prehen ya, bahwa Batu Layang sendiri merupakan sebuah kawasan ya yang merupakan kompleks pemakaman Kesultanan Pontianak, dan yang kedua adalah sebuah kawasan yang dulunya dibangun sebuah benteng yang terbuat dari batu ya. Siapa yang membangunnya? Yang membangunnya adalah Sultan Syarif Abdurrahman Al-Qadri. Nah, sehingga orang kemudian menyebutnya sebagai kampung Batu Layang seperti itu. Nah, yang kedua adalah kampung-kampung di sekitar wilayah kediaman Kesultanan, kediaman Sultan Pontianak. Ya. Ada kampung Arab, kampung Bugis, ya, terus juga ada kampung Banjar dan lain sebagainya. Kampung-kampung itu ya berdiri karena yang pertama, ketika pertama kali Sultan Syarif Abdurrahman datang ke Pontianak ini ya, ada beberapa pengikutnya ya, salah satunya dari kalangan orang-orang Bugis seperti itu.
Orang-orang inilah yang kemudian mendirikan perkampungan di sekitar wilayah kediaman Sultan yang kemudian sekarang ini dikenal dengan nama Kampung Bugis. Nah, kalau Kampung Arab ya memang kita ketahui sebagian besar adalah para pendatang dari Yaman ya, orang-orang Hadrami seperti itu. Nah, kemudian kampung-kampung ini ya semakin lama semakin berkembang. Karena apa? Ya, perkembangan kota Pontianak yang semakin maju di sisi di bidang ekonomi terutama ya. Pertama di bidang ekonomi dan juga yang kedua adalah pelabuhan-pelabuhan kecil di sekitar Pontianak yang semakin maju seperti itu. Sehingga apa? Muncul kampung-kampung baru seperti Kampung Kamboja ya, orang yang mendiaminya konon berasal dari daerah Kamboja seperti itu. Terus juga ada Kampung Mendawai, Kampung Bansir. Nah, kalau Kampung Bansir ini terkenal dengan salah satu sosok ya, tokoh lokal namanya Banaksir seperti itu. Nah, beliau ini kemudian menjadi orang yang dituakan, orang yang ditokohkan pada saat itu. Karena punya ilmu agama Islam ya, yang mengajarkan kepada masyarakat sekitar. Sejarah penamaan kampung-kampung atau kawasan berdasarkan etnis yang mendiami kampung tersebut telah dimulai sejak periode pemerintahan Kesultanan Kadriyah Pontianak pertama di bawah kepemimpinan Sultan Syarif Abdurrahman. Kampung-kampung atau kawasan pemukiman tersebut saat itu masih tidak berada jauh dari di sekitaran wilayah Keraton Kadriyah selaku ibu kota kesultanan. Kampung Arab, Kampung Bugis, dan Kampung Banjar misalnya. Kampung itu dinamai berdasarkan banyaknya warga etnis Arab, Bugis, dan Banjar yang mendiami kawasan tersebut. Tapi seiring berkembangnya jumlah jiwa di Pontianak, hinggalah ada pula penamaan kampung yang merujuk pada ciri hunian atau tempat tinggal masyarakatnya atau atas ketokohan seseorang yang berada di kampung tersebut. Seperti Kampung Beting yang asalnya dari kata lanting, Kampung Parit Pangeran untuk mengenang jasa seorang pangeran dari Kesultanan Pontianak, Kampung Bansir karena ketokohan seorang pemuka agama bernama Abah Nasir, serta Kampung Parit Mayor yang konon namanya berasal dari seorang tentara Tionghoa berpangkat mayor. Jadi kota Pontianak ini dari awal berdirinya ya sudah banyak kampung-kampung yang berdiri di sekitar kediaman Sultan. Nah itu kemudian menjadi salah satu kawasan perkampungan yang punya nilai historis. Ya, saya contohkan ada Kampung Arab. Nah, Kampung Arab itu ya menurut beberapa catatan ya didirikan oleh selain keluarga Sultan ya juga para diaspora dari Yaman ya, dari Yaman yang terkenal dengan diaspora Hadrami. Nah, orang-orang Arab ini kemudian mendirikan perkampungan ya namakan Kampung Arab. Yang kedua ada Kampung Bugis. Nah, orang penasaran kenapa Kampung Bugis seperti itu. Nah, karena pada saat itu pengikut daripada Sultan Syarif Abdurrahman ketika pertama kali membuka daerah Pontianak ya kebanyakan adalah dari orang-orang Bugis ya, dari Mempawah dan sekitarnya. Orang-orang yang ikut membantu Sultan Syarif Abdurrahman inilah yang kemudian menetap dan kemudian membuat perkampungan di sekitar tempat tinggal Sultan seperti itu. Nah, beralih ke seberang ya ada Kampung Bansir yang terkenal dengan ketokohan Banaksir, terus Kampung Parit Mayor. Nah, ini Kampung Parit Mayor ini juga dulunya memang menjadi bagian dari Kampung Kapur. Nah, karena dulu ya Parit Mayor ini sendiri diambil dari ketokohan salah satu mayor Tionghoa. Kampung atau kawasan Parit Mayor dalam peta administratif negara saat ini telah terbagi belah dalam dua wilayah pemerintahan daerah yang berbeda. Belahan kawasan ditandai dengan gerbang batas kota Pontianak dan Kuburaya yang berada tepat di atas jembatan Parit. Bagian timur kawasan Parit Mayor saat ini masuk dalam wilayah administratif pemerintah Kabupaten Kuburaya dengan menjadi sebuah dusun, yakni Dusun Parit Mayor
Desa Kapur, Kecamatan Sungai Raya. Sedangkan sebelah baratnya masuk dalam administratif pemerintah Kota Pontianak yang kini menjadi sebuah nama kelurahan, yakni Kelurahan Parit Mayor, Kecamatan Pontianak Timur. Kelurahan ini menaungi 8 rukun warga, 40 rukun tetangga dengan jumlah penduduk yang telah mencapai 10.904 jiwa atau 6.852 kepala keluarga. Kalau dari hubungan kemasyarakatan di Kelurahan Parit Mayor, alhamdulillah warga di Kelurahan Parit Mayor itu kompak ya, selalu menjaga kekompakan. Dari beberapa sampel yang sudah pernah saya temui, beliau tinggal di Kelurahan Parit Mayor, mereka menyatakan, membandingkan bahwa tinggal di Kelurahan Parit Mayor ini lebih menjalin kekeluargaan dengan masyarakatnya. Jadi kekompakan, kemasyarakatan warganya sangat solid lah di Kelurahan Parit Mayor. Dari jumlah penduduk yang disebutkan, Lurah Parit Mayor, Erlin Agustiningsih, meyakini sebagian mereka telah mengetahui akan cerita sejarah seluk-beluk kawasan ini disebut Parit Mayor. Hanya saja tidak dengan dibarengi keakuratan serta mendetail mengenai fakta sejarah yang sebenarnya. Karena itu, peninggalan-peninggalan jejak dari sejarah tersebut dianggap perlu untuk dijadikan sebuah cagar budaya agar generasi penerus kelak dapat mengetahui akan asal-usul kawasan ini. Kalau kita menilik Parit Mayor itu sendiri ya, saya menggunakan kajian toponimi ya. Jadi toponimi itu untuk melacak jejak sejarah kampung itu sendiri. Nah, ada dua kata yang kita pakai. Yang pertama parit ya. Yang kedua adalah mayor. Nah, parit di abad 18 sampai ke 19 ya, jalur transportasi di wilayah Pontianak ini sendiri mengandalkan parit seperti itu ya. Jadi orang itu kan kadang kalau ingin berkunjung misalkan dari kampung Arab nih, ingin berkunjung ke Sungai Kakap misalkan. Ya, dia melewati Sungai Kapuas, nyebrang, kemudian masuk ke Sungai Jawi seperti itu ya. Kemudian kalau ingin ke dalam lagi ya, masuk ke parit-parit yang saling terhubung seperti itu. Nah, parit inilah yang kemudian dikenal oleh orang Pontianak sebagai jalur utama, jalur transportasi utama. Nah, parit ini juga bukan tanpa tuan. Artinya parit ini juga ada yang menguasainya seperti itu. Jadi parit itu kemudian ada yang menguasainya tokoh setempat, ada juga mungkin penguasa setempat yang diamanahkan untuk menjaga parit itu. Nah, kita contohkan kalau Parit Mayor ya, berarti artinya merujuk pada sosok ya, tokohnya. Salah satunya adalah Kwe Huetuan yang makamnya berada sekarang di Jalan Haji Rais seperti itu ya. Nah, Kwe Huetuan ini ya hidup sekitar tahun 1800-an sampai 1850-an ya. Jadi artinya di periode-periode Sultan Syarif Utsman dan kemudian berganti ke periode selanjutnya, sultan selanjutnya. Tapi tidak lama kemudian Kwe Huetuan ini meninggal dan dimakamkan di lokasi yang sekarang ini sebagai daerah Parit Mayor itu sendiri. Beliau tinggal di Paret Wa Ala. Itu kalau sekarang itu di belakang Yaksi. Itu dia tinggalnya di situ. Kemudian karena beliau mempunyai tanah di Kelurahan Parit Mayor, pada saat beliau meninggal, mereka dimakamkan di Kelurahan Parit Mayor untuk membawa jenazah Kwe Huetuan itu namanya Mayor Kwe Huetuan. Nah, itu namanya. Jadi untuk membawa jenazahnya untuk dimakamkan di yang sekarang itu disebut Jalan Haji Rais, yang kita sebut dengan ada makam pendam Cina di situ. Nah, pendam Cina di situ, untuk membawa jenazahnya dia harus melewati parit. Karena parit pada saat itu masih kecil,
jenazahnya dibawa menggunakan sampan. Kalau dulu itu disebut dengan tongkang. Nah, untuk membawa jenazah dengan menggunakan tongkang itu harus melewati parit yang masih kecil, sehingga dilakukanlah pelebaran parit. Nah, makanya disebutlah Parit Mayor. Jadi jenazahnya itu dimakamkan di Kelurahan Parit Mayor sekarang. Riwayat tentang penamaan Parit Mayor yang berasal dari nama seorang tentara Tionghoa berpangkat mayor bernama Quy Ho Tuan. Menurut banyak sejarawan adalah riwayat yang sahih. Karena sejak masa awal VOC, Belanda telah berhubungan dengan para penduduk Tionghoa di Hindia dengan menunjuk para opsir Tionghoa sebagai perantara, penerjemah bahasa Nusantara, dan juru tulis yang dimulai dengan kapitan-kapitan Tionghoa pertama di Batavia. Lalu, sistem tersebut pun juga diterapkan ketika mereka tiba di Borneo Barat. Hinggalah pada masa pemerintahan Kesultanan Kadria, seorang Quy Ho Tuan yang masih berpangkat letnan pun ditugaskan menjadi juru komunikasi untuk menjembatani hubungan pemerintahan kolonial dan pemerintahan kesultanan. Karena kecakapan dan kepiawaiannya dalam banyak hal, karir dan kepangkatannya pun terus naik dari letnan menjadi kapitan lalu menjadi mayor. Selain itu, pada masa kejayaannya, Mayor Quy bukan hanya dikenal sebagai juru komunikasi, tapi juga masyhur sebagai seorang saudagar karet. Jadi pada masa pemerintahan Sultan Syarif Usman Al-Qadri, ya, pada saat itu terkenal dengan salah satu tokoh Tionghoa bernama Quy Ho Tuan. Ya. Beliau ini awalnya seorang letnan, ya, letnan Tionghoa, letnan Cina seperti itu. Nah, karena kepiawaian dan kecakapannya, ya, dan juga bisa menjadi penghubung antara pemerintah setempat, ya, Kesultanan Pontianak dan juga pemerintah kolonial pada saat itu dengan orang-orang Tionghoa dari 3 kelompok etnis, ya, ada Hokkien, Hakka, dan Teochew. Maka Quy Ho Tuan ini naik pangkat menjadi kapiten, ya, kapiten Cina, dan kemudian naik pangkat lagi menjadi mayor Cina. Nah, Quy Ho Tuan ini juga seorang saudagar Tionghoa yang cukup dikenal dan juga cukup kaya seperti itu, ya, cukup kaya. Karena pada saat itu memang komoditas karet itu sangat luar biasa sekali di masa itu. Nah, pada masa ketokohan Quy Ho Tuan, kawasan Parit Mayor merupakan bagian dari teritori Kampung Kapur yang saat ini masuk dalam wilayah Kelurahan Saigon Pontianak Timur. Makanya tak heran, nama desa yang saat ini menaungi Dusun Parit Mayor di wilayah administratif Kabupaten Kuburaya adalah Desa Kapur. Nah, sebetulnya, ya, Parit Mayor itu sendiri dulunya masuk wilayah Kampung Kapur. Jadi dulu di sekeliling Kampung Kapur itu ada juga parit-parit yang lain seperti Parit Haji Usup, ya. Parit Haji Usup itu masuk ke teritori wilayah Kampung Saigon. Karena ketokohan Quy Ho Tuan ini dan ada makamnya, maka kemudian, ya, Parit Mayor ini berkembang menjadi sebuah kampung, ya, sebuah perkampungan seperti itu yang berkembang di tepian-tepian parit. Tepian-tepian parit, dan kemudian melebar, ya, karena Kampung Kapur juga kemudian dikenal sebagai Desa Kapur, ya, dan cukup luas wilayahnya, maka Parit Mayor ini kemudian berdiri sendiri seperti itu, ya. Perkembangan yang bisa saya catat antara lain adalah selain transportasi, dua, adanya perkebunan, ya, perkebunan. Yang ketiga, setelah kemerdekaan, ya, adanya jalur transportasi, jalan raya seperti itu. Walaupun dulu jalan raya yang dibangun itu masih berupa jalan tanah, ya, jalan tanah seperti itu. Nah, sehingga orang menyebutnya kemudian saat ini adalah Kelurahan Parit Mayor seperti itu. Sepeninggal Mayor Quy, seiring perkembangan zaman dan waktu, kini wilayah Parit Mayor pun banyak dikenal masyarakat bukan hanya
dari sisi sejarah penamaan kampungnya saja. Parit Mayor yang telah berkembang pesat dari segi pembangunan infrastruktur dan kepadatan penduduk ini juga banyak dikenal sebagai salah satu daerah yang dahulunya banyak memiliki perkebunan, khususnya perkebunan buah salak. Selain itu, ada juga legenda kerama cerita masyarakat mengenai kolam susunya yang juga turut mewarnai kisah lama Parit Mayor. Hanya saja karena ini hanya merupakan legenda, maka cerita tentang kolam susu ini tak bisa dicatat sebagai fakta sejarah. Saya dapat informasi dari tokoh masyarakat, naga, kalau bahasanya naga itu kepalanya di kolam susu, ekornya itu di pendam Cina. Nah, itu yang suatu cerita dari tokoh masyarakat yang baru saya dengar dan cukup menarik gitu. Jadi karena Mayor Kehetuan itu warganya Chinese, warga Chinese, ya identik dengan naga ya, warga Chinese. Nah itu dibahasakan, diceritakan semacam naga yang kepalanya ada di kolam susu, ekornya itu ada di makam Mayor Kehetuan Pendam Cina. 3 momen yang dikenal di Kelurahan Parit Mayor. Yang pertama yaitu Parit Mayor terkenal dengan kebun salaknya. Yang kedua, Parit Mayor mempunyai kolam susu. Terus yang ketiga itu makam Pendam Cina Mayor Kehetuan itu ada 3. Jadi sebelumnya Kelurahan Parit Mayor itu di bagian belakang itu jalan Pemda itu hampir sebagian jalan Pemda itu ditumbuhi dengan kebun salak. Kebun salak yang dimiliki oleh warga Kelurahan Parit Mayor, terutama oleh lurah pertama, kepala desa yang pertama itu Bapak HM Soot Laudin. Itu dia punya perkebunan salak. Nah, terus masalah tentang kolam susu. Nah, itu kolam susu juga itu punyanya Pak HM Soot Laudin. Mengapa disebut kolam susu? Di tempat kolam itu, walaupun terjadi musim kemarau, di mana di tempat-tempat tertentu itu sungainya tuh kolamnya pada kering, dan alhamdulillah di kolam susu itu airnya tidak pernah putus, selalu ada, dan itu digunakan oleh masyarakat untuk keperluan sehari-hari dengan mereka memasang selang, kayak selang gitu. Nah, pipa itu dipasang ke rumah warga-warga. Itu masih sampai sekarang, cuman ya kurang terawat lah karena pemiliknya Pak HM Soot Laudin sudah tidak ada lagi. Nah, mungkin masih diteruskan oleh ahli warisnya. Dari fakta-fakta historis tentang Parit Mayor, banyak sekali hikmah yang dapat dipetik untuk membawa kehidupan sosial bermasyarakat menjadi lebih baik dan harmonis di tengah perkembangan pesat era modernisasi dan dampaknya, baik dari sisi keberagaman etnis dan agama maupun dari sisi pembangunan. Karena sehebat apapun teknologi masa kini, tak akan ada artinya bagi kemajuan bangsa jika masyarakatnya hidup tanpa mengenal sejarah serta tak berbudaya untuk mewujudkan damai, rukun, makmur, sentosa. Jelas ya, kita mengenal beragam etnis yang hidup dengan damai di kota Pontianak ini. Ya, tidak pernah ada gesekan-gesekan antar etnis ya, terutama etnis besar ya, Melayu, Bugis, Tionghoa ya, dan juga etnis lainnya. Nah, hikmah terbesar yang kita bisa ambil ya, yang pertama adalah bahwa sejarah mengenai perkampungan-perkampungan baik perkampungan etnis maupun perkampungan-perkampungan yang punya nilai sejarah itu sendiri ya, itu membuat menjadikan kita sebagai manusia ya, sadar akan sejarah ya, bahwa ternyata kampung-kampung tersebut ya punya cerita, punya narasi sejarah masing-masing ya, yang mendorong kita untuk hidup rukun, harmonis ya. Yang kedua adalah ya, dengan memahami sejarah-sejarah perkampungan itu kita juga bisa ya mengingat kembali seperti itu kejayaan Kesultanan Pontianak seperti itu ya.
Jadi Kesultanan Pontianak ini luar biasa sekali di masa lampau ya, sebagai salah satu kesultanan dengan pelabuhan yang cukup lumayan ramai ya, karena terhubung dengan Singapura seperti itu ya. Yang ketiga adalah ya, kita bernostalgia ya, bahwa dulu ya adanya transportasi parit itu tadi ya, nggak kenal namanya kemacetan. Kalau sekarang ini kan kita hari-hari ya, apalagi habis hujan ya, ini jalan raya itu selalu macet. Tapi orang-orang dulu ya yang menggunakan transportasi parit, dari Parit Mayor, terus Parit Haji Usuf, terus Parit Haji Husin, mereka nggak kenal yang namanya macet seperti itu ya. Jadi bisa kita ambil hikmahnya ya, bahwa ternyata di masa lalu ya, masyarakat Pontianak ini sudah mengenal transportasi sungai ya, transportasi sungai yang kemudian berkembang menjadi transportasi sungai modern ya, dengan adanya kapal atau perahu klotok seperti itu. Kalau dulu mungkin pakai sampan di dayung seperti itu ya. Nah, sekarang adanya perahu klotok seperti itu. Nah, yang terakhir mungkin dari kesemuanya itu ya, mungkin bisa kita jadikan sebagai bahan refleksi seperti itu ya, bahan refleksi bagaimana kehidupan di masa lalu itu sendiri ya, yang penuh harmoni ya, yang kedua tertib ya, karena nggak pernah ada macet di lingkungan parit seperti itu ya. Bisa kita jadikan refleksi ya, kita bisa mungkin menjadi pribadi yang disiplin, yang kedua tertib ya, tertib terutama di jalan raya dan berlalu lintas seperti itu. Menurut dosen sejarah Universitas Negeri Tanjung Pura Pontianak, Edwin Mirza Hairul Syah, banyak hal yang dapat dilakukan dalam rangka untuk merefleksi sejarah atau melestarikan budaya positif Kota Pontianak terdahulu. Beberapa di antaranya yakni dengan menggelar festival kebudayaan, mendorong diskusi rutin antar remaja terkait sejarah tempat tersebut, serta memanfaatkan sosial media dengan mendorong para konten kreator untuk membuat konten mengulik sejarah. Harapan saya semoga dengan adanya ya pelestarian cagar budaya, warga Kelurahan Parit Mayor tidak melupakan tentang cagar budaya, tentang kebun salak yang jadi ikon Kelurahan Parit Mayor, pemakaman Pendam Sina, makamnya Tuan Mayor dengan kolam susu. Itu harapan saya kalau bisa dari pihak pemerintah Kota Pontianak juga bisa ikut mempromosikan untuk menunjang supaya cagar alam budaya itu tidak hilang begitu saja dan bisa tetap diingat oleh masyarakat, khususnya masyarakat Kelurahan Parit Mayor. Hai budak-budak Parit Mayor, ayo sama-sama kita menjaga, melestarikan ikon Kelurahan Parit Mayor.